teman-teman. Siapa nih di sini tim yang suka makan? Makanan favorit kalian apa sih? Siapa nih tim yang suka nasi goreng? Ayam goreng? Opor ayam? Nasi padang? Rendang? Atau bahkan seblak? Jadi ngiler deh. Eits, tunggu dulu. Pernah nggak sih kalian berpikir apa yang akan terjadi dengan makanan yang kita makan? Sebenarnya di dalam tubuh kita terjadi apa aja sih? Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita lihat pembahasan mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sekumpulan organ yang melakukan kegiatan memecah molekul makanan yang besar atau kompleks menjadi molekul yang lebih kecil. Sistem pencernaan tersusun atas dua kelompok organ, yaitu accessory digestive organ dan gastrointestinal tract atau G-tract. Langsung saja kita akan masuk kepada penjabaran dari materi organ-organ yang termasuk ke dalam gastrointestinal tract atau organ-organ utama dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai ketika makanan berada di dalam mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh saliva dengan bantuan enzim amilase dan enzim petialin. Makanan yang sudah dipecah di dalam rongga mulut akan disebut sebagai bolus. Yang kedua adalah kerongkongan. Bolus selanjutnya masuk ke bagian pangkal faring. Di dalamnya terdapat katup yang disebut epiglotis. Katup epiglotis merupakan katup pemisah antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Setelah melewati faring, bolus akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Di dalamnya terdapat otot kerongkongan yang berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas-remas atau disebut gerakan peristaltik. Gerakan otot-otot ini dilakukan secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan selanjutnya, yaitu lambung. Lambung. Setelah dari esofagus, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik, lambung akan berkontraksi mengaduk-aduk bolus, sedangkan secara kimiawi, bolus akan bercampur dengan getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus akan berubah menjadi bahan kekuningan yang disebut sebagai bubur gimus. Gimus inilah yang kemudian akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sfinkter. Usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan, dengan panjang total 8,25 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi pada bagian duodenum atau usus 12 jari. Terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan getah pankreas yang mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsinogen. Barulah setelah itu, nutrisi dari makanan dapat diserap oleh tubuh melalui villi pada bagian jonjot usus. Selanjutnya, nutrisi tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan sisanya akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar.
Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter, di mana terdiri dari kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, yang berakhir pada anus. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa yang sudah tidak dapat dicerna, yang kemudian akan mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli sehingga menjadi feses. Dalam usus besar juga terjadi pengaturan volume air yang ada pada feses. Jika feses kekurangan air, maka secara otomatis usus besar akan menambahkannya air. Begitupun sebaliknya. Jika feses memiliki kadar air yang cukup tinggi, maka usus besar akan menyerap air tersebut. Kemudian yang terakhir adalah rektum. Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10-15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Rektum berfungsi sebagai penyimpanan sementara feses sebelum dibuang melalui BAB. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan organ-organ yang termasuk ke dalam accessory digestive organ atau organ-organ pencernaan tambahan. Organ-organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya. Gigi dan lidah terdapat dalam rongga mulut, sedangkan kantung empedu dan kelenjar pencernaan akan dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui sebuah saluran khusus. Kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Kita juga akan membahas mengenai gejala dan cara pencegahannya. Gastroesophageal reflux disease atau biasa disebut sebagai GERD merupakan penyakit asam lambung yang disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Untuk gejalanya sendiri dapat berupa suara menjadi serak, mual dan muntah, sakit tenggorokan, gangguan tidur, hingga bau mulut. Untuk cara pencegahannya dapat dilakukan dengan cara makan dengan porsi yang lebih kecil, menjaga berat badan agar tetap ideal, membatasi konsumsi makanan berlemak, dan jangan lupa, jangan makan sambil tiduran. Agar memiliki tubuh yang selalu sehat, kita harus selalu menjaga sistem pencernaan. Caranya, menjaga pola makan sehat berpedoman pada pedoman gizi seimbang. Melakukan olahraga minimal 3 kali dalam seminggu dengan kegiatan bersepeda, jogging, atau jalan cepat. Mengatur pola tidur yang baik dengan tidur minimal 8 jam pada setiap harinya. Dan tidak boleh begadang ya. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan sangatlah penting agar kita terhindar dari virus-virus berbahaya. Misalkan dilakukan dengan cara mandi 2 kali dalam sehari dan rajin mencuci tangan. Gimana nih? Sekarang jadi tambah tahu kan apa aja yang terjadi dengan makanan yang kita makan. Eits, jangan lupa like, comment, dan thanks for watching guys.